pertama itu soal kerjasama antar negara-negara kepulauan di seluruh dunia. Indonesia jadi ketuanya, itu rapat. Lalu yang khusus berdua dengan saya, ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan, ya, informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya siap datang hari Rabu jam 2. Dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 dari para anggota komite ketua nasional komite pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh eselon 1-nya. Itu aja, saya siap datang hari Rabu. Lalu yang kedua, Presiden akan segera memfollow up penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat di masa lalu, karena impresnya sudah keluar. Insya Allah nanti sesudah habis Lebaran, Presiden akan melakukan kick off untuk pertanda dimulainya rekomendasi HAM itu, dan mungkin nanti Presiden akan melakukan kick off dari Aceh atau mungkin dari Papua, tetapi akan serentak pada waktu yang sama di seluruh Indonesia. Bentuknya seperti apa, nanti secara teknis saya ditugaskan untuk berbicara dengan Menteri PUPR, karena itu menyangkut nanti semacam monumen atau apa, dan seterusnya nanti masuk kita bicarakan. Itu saja tadi yang saya sampaikan kepada saudara. Komnas HAM ini mendesak agar pencegahan ini kembali, begitu tanggapan dari Bapak seperti apa? Itu kan sudah, ya silahkan aja Komnas HAM kalau mau ngusut. Kalau pemerintah kan sudah, ya pemerintah sudah menemukan kesalahan bahwa terjadi sekian korban jiwa karena ada gas peluru, tetapi pada waktu itu memang proses hukumnya sudah jalan, karena hukum itu kan harus ada bukti-bukti, ada niat kesengajaan dan sebagainya. Pada waktu itu SOP-nya belum ada dan seterusnya. Ini semua masih terus digarap. Tapi kalau mau bicarakan juruhan, saudara, jangan hanya bicara peristiwa yang itu. Kita bicara perbaikan gedung, koordinasi dengan FIFA, reformasi PSSI dan sebagainya. Itu yang kita bicara kalau tentang Kanjuruhan. Apa-apa yang direkomendasikan Kanjuruhan itu, tim Kanjuruhan itu sudah jalan semuanya. Reformasi PSSI-nya sudah, Pak. Bahwa ada yang setuju, ada yang tidak, ya biasa. Pengadilan juga semaksimal mungkin yang dilakukan oleh Polri sudah dilakukan dan masih akan terus dicari kalau memang ditemukan bukti-bukti lain. Tentu Komnas HAM itu mempunyai kewenangan menurut undang-undang. Ya, kita kan tidak bisa menghalangi, silakan aja, gitu. Kalau dia, tetapi supaya dengan yang terukur, jangan seperti yang sudah. Di sana ada pelanggaran HAM berat, lalu disuruh cari bukti sendiri, suruh buktikan sendiri, kan nggak bisa. Bukti itu ukurannya di hukum acara, kan gitu. Bagus kalau Komnas HAM mau melakukan itu, karena memang wewenangnya. Kami lebih mudah
bekerja kalau Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang terukur. Kalau yang tim Kanjuruhan kan saya ketuanya sudah mulai jalan. Kalau Komnas HAM mau jalan lagi silakan. Artinya tidak perlu izin presiden, apalagi saya izin Menko Polhukam tidak perlu. Silakan kalau memang dianggap perlu silakan. Pak, izin Pak, Hah? Tidak apa-apa. Pak, soal penolakan timnas Israel kan disebut bahwa ini untuk menghargai konstitusi khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan penjajahan. Ini sebenarnya relevansinya gimana Pak? Karena ada beberapa pihak yang mendikotomi antara politik dan olahraga ini tidak bisa disatukan. Menko melihatnya? Ya kita jalani proses-proses ini untuk dicari jalan keluar. Pokoknya prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganivo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno Israel itu imperialis gitu. Nah, kita juga ingin di dunia internasional itu bergaul dengan baik dan melihat olahraga itu salah satu cara kita masuk ke dunia internasional dengan baik. Oleh sebab itu kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel. Nah, langkah-langkah berikutnya tunggu saja.